pemirsa Batu TV, saat ini di studio kami sudah kedatangan seorang tamu yang sangat penting sekali dan kami merasa spesial. Beliau berkenan hadir di studio Batu TV, yaitu Pak Gary. Beliau adalah Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Gary, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Kita senang banget nih Pak Gary bisa hadir di studio pada hari ini. Nah ini mungkin Pak, silakan Pak Gary, kita sapa dulu deh pemirsa kita. Ya, selamat kepada masyarakat Kota Batu sekarang, kemudian Malang, Kabupaten Malang, kemudian Probolinggo, Kabupaten Probolinggo yang sekarang bisa menyaksikan Batu TV. Ini luar biasa, Mbak Sri. Iya, betul sekali. Nah Pak Gary, ini pada hari ini hadir di Kota Malang, khususnya Kota Batu ya, di studio Batu TV ini dalam rangka apa Pak Gary? Pertama saya ingin apresiasi Batu TV ini kan TV yang paling lama ya. Betul. Tahun berapa? 21 tahun insya Allah umur Batu TV. tahun. Jadi saya apresiasi, kemudian ketika migrasi analog ke digital juga Batu TV, TV lokal yang di Jawa Timur pertama pindah ke digital support gitu. Dan ini luar biasa, sampai sekarang juga pemirsanya akan tambah, Mbak Sri ya. Amin. Yang dulunya hanya di Batu TV dengan perubahan dari analog ke digital sekarang semakin luas. Yang tadi saya sampaikan, masyarakat bukan hanya Batu di sekitar Batu ya, Malang itu nanti Kota Malang, ya. Kabupaten Malang, Probolinggo, ya, Kabupaten Probolinggo ya. Bisa menyaksikan acara-acara di Batu TV. Betul. Jadi ini sangat apresiasi ke TV lokal yang insya Allah ini akan semakin maju gitu dengan coverage yang luas dan masyarakat semakin banyak yang bisa nonton. Ya. Nah Pak Gary, ini bagaimana pendapat Pak Gary terhadap fenomena-fenomena yang banyak sekali nih ya, seperti kita ketahui TV-TV lokal banyak yang gulung tikar dan tutup. Nah ini bagaimana menurut Pak Gary? Karena ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan TV-TV lain, atau dalam arti mungkin ketidakmampuan mereka dalam membayar biaya sewa MUK. Nah ini bagaimana? Karena ada kenaikan terus ini tiap tahun. Gimana Pak Gary? Sebenarnya TV-TV yang lokal ini sebenarnya diuntungkan ya. Nah kita migrasi dari TV analog ke digital. Pertama kita kan ingin jangkauan semua TV itu sama. Ya. Nah sekarang seperti Batu TV dulu mungkin coveragenya ya tergantung infrastrukturnya, powernya berapa. Kalau sekarang MUK-nya mengikuti MUK TVRI ya. Jadi sepanjang coverage TVRI di wilayah Batu TV ini tercapai, jadi luas. Nah satu keuntungannya, kalau dulu TV-TV yang analog dia harus maintenance. Betul. Infrastruktur segala macam, ada kerusakan segala macam, itu harus Batu TV sendiri yang ini. Sekarang Batu TV hanya nyewa ke TVRI MUK-nya, atau TV-TV lokal lain juga bisa nyewa. Nah dari sisi cost pengeluaran kita udah hitung. Jadi saya sampaikan penurunannya luar biasa dibandingkan kalau menyelenggarakan sendiri, infrastrukturnya harus SDM semakin banyak. Nah, yang menjadi kendala sebenarnya sekarang adalah programnya. Nah, program siaran ini kebanyakan TV-TV lokal itu kan sekarang jangkauannya semakin luas. Di rerun. Orang jadi TV-nya semakin banyak sekarang ya. Kalau lihat TV yang program siarannya diulang-ulang, tidak kreatif, tidak menarik buat penonton, mereka akan ditinggalkan. Betul. Yang kedua, kerjasamanya antara TV-TV lokal ini harusnya memanfaatkan dengan jangkauan luas itu, memanfaatkan semua potensi yang ada di jangkauan coverage yang misalkan dulu Batu TV hanya di Batu TV di daerah Batu aja. Batu, Kota Malang, Kabupaten. Ya, sekarang lebih luas lagi. Nah, ini bisa kerjasama dengan Pemda,
bisa kerjasama dengan industri yang ada di coverage ini. Jadi banyak sebenarnya TV lokal yang di satu sisi mungkin ada yang kurang kreatif, mereka turun, tapi di sisi lain banyak juga TV-TV lokal yang naik kelas gitu. Ya. Naik kelas. Saya lihat ini di daerah Kalimantan atau daerah yang dulu mereka tidak berpikir bahwa di situ konten atau program siaran menarik. Sekarang banyak yang sekarang kita pemerintah lagi dorong ke 3T, banyak juga peminatnya TV-TV lokal dan seperti Natuna gitu. Ya. Natuna itu jauh dari mana-mana, tapi ternyata setelah bersiaran ke sana banyak peminatnya dan kerjasamanya di Natuna itu. Saya jadi ingat dulu Natuna juga pernah ke sini. Sebelum buka sempat ke sini, Pak. Iya. Ya, nah ini terkait kenaikan biaya IPP. Iya. Ini bagaimana Pak Geri? Nah, sebenarnya kenaikan biaya IPP itu kan kayak Batu TV ya. Dulu zonanya zona 2. Nah, sekarang naik kelas tuh ke zona 1 karena coveragenya yang dari Batu TV sekarang ke Kota Malang, ke Probolinggo segala macam coveragenya luas. Kalau dihitung sebenarnya lebih cost-nya lebih murah dibandingin kalau misalkan Batu TV yang dulu analog harus coveragenya sampai ke semua wilayah gitu. Sebagai contoh ya, di Jakarta itu kan luas Jabodetabek. Itu kalau waktu di analog mereka harus mengeluarkan hampir 1 tahun tuh antara 500 juta sampai 1 miliar gitu. Nah sekarang dengan 4,5 sampai 5 miliar ya di Jabodetabek dulu waktu analog. Sekarang dengan sewa MUK yang 50 juta, ada yang 100 juta gitu. Mereka pengeluaran setahun ini cuma sekitar nggak nyampe 1 miliar. Betul. Kemudian saya sampaikan juga, ada yang TV jaringan meliputi hampir seluruh Indonesia, jaringannya itu punya 42 lokasi, Mbak Sri, yang dulu mereka harus mengeluarkan kos hampir 30 sampai 35 miliar. Sekarang dengan TV digital ini mereka kosnya reduce sampai 10 sampai 12 miliar dan itu mereka efisiensi kosnya itu mereka gunakan untuk variasi program siaran yang menarik gitu, Mbak Sri. Ya. Jadi memang kami juga mengalami itu Pak, dari sisi biaya pengeluaran itu memang ada pengurangan terutama biaya listrik yang biasanya selama ini kan terserap di pemancar atau tadi yang paling besar. Nah ini dengan adanya sistem digital ini memang berkurang banyak. Itu salah satu efek yang kita rasakan. Nah mungkin ini terakhir ya Pak Geri ya, harapan atau mungkin pesan dari Pak Geri untuk TV-TV lokal yang ada di wilayah Malang Raya khususnya, Jawa Timur khususnya, dan Indonesia pada umumnya ini seperti apa? Nah, untuk TV-TV lokal, sebenarnya dengan perubahan ke migrasi ke TV digital, pertama jangkauannya luas. Teman-teman TV lokal tidak lagi memikirkan infrastruktur atau peralatan, dan yang paling penting adalah betul-betul karena Batu TV sekarang bisa siaran 24 jam. Kalau program siarannya tidak ada, itu sayang tidak dimanfaatkan kan. Yang semua infrastruktur sudah tersedia. Nah, yang paling saya sarankan adalah pertama program siaran benar-benar harus juga menarik di daerahnya masing-masing. Jadi kalau saran saya juga perlu ada survei kecil-kecilan, misalnya Batu TV kan sekarang ke mana-mana tuh, ke Probolinggo. Coba minat masyarakat di daerah tersebut seperti apa. Dan yang kedua, kerjasama dengan semua tuh, bisa kabupaten, pendidikan, industri yang ada di sekitarnya untuk mengisi program yang ada di Batu TV yang 24 jam. Itu sudah kita lakukan, Pak. Dan saya menariknya ada malah ada yang lebih luar biasa itu TV komunitas. TV komunitas itu mereka dulu bersiaran 2,5 kilometer dan mereka tidak boleh
kerjasama untuk mendapatkan iklan. Iya, betul. Nah, mereka kolaborasi dan alhamdulillah banyak yang TV komunitas sekarang luar biasa. Jadi bisa melibatkan kegiatan-kegiatan di seputarnya. Misalkan di sini banyak masjid-masjid yang mengadakan acara ceramah yang luar biasa. Itu bisa dikerjasamakan karena kalau ditampilkan di TV itu akan menarik dan pemirsanya akan lebih luas gitu. Jadi saya sarankan ke TV-TV lokal, ayo sekarang kreatif untuk membuat konten. Konten itu tidak perlu mahal juga kalau kita dengan peralatan, apalagi di digital ya. Sekarang bisa menggunakan peralatan yang sederhana, bisa mendapatkan konten macam-macam. Lihat aja kalau kita lihat di medsos ya. Iya. Banyak konten-konten yang menarik. Betul. Yang akhirnya banyak TV-TV itu mengambil konten-konten yang dari media sosial iya. yang viral-viral. Nah, itu mungkin bisa kerjasama dengan masyarakat juga untuk mengisi program siaran. Jangan sampai isi program siarannya 24 jam, mungkin hanya sejam yang press, sisanya rerun, oh itu bakal ditinggalkan. Iya, terima kasih ya Pak Geri ya Iya. untuk kesempatan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga sudah datang ke Batu TV. Iya. Luar biasa sekali. Kami merasa sangat benar-benar terhormat sekali nih didatangi Pak Geri di studio Batu TV. Sukses ya Pak Geri ya. Iya. Profesional Pak. Seperti ini, jadi bisa langsung jalan. SMK selesai udah langsung masuk. Itu berapa ini yang jadi di sini tuh ya profesional semua sampai Mereka sebenarnya jualannya konten. Pak. Sudah. Tinggi. daya Sudah. 130. Makasih loh Pak. Ya, makasih ya. Saya kalau ke daerah itu kunjungannya ke TV lokal, Bang. Karena seneng kalau ada Itu banyak makanya MCA-nya bikin sendiri.